Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah? Semoga kalian semua mendapatkan perlindungan dari Allah dan mendapatkan kesehatan dari Allah. Hari ini kita akan mempelajari Bahasa Jawa kelas 4, materi keguritan. Ustadzah akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu geguritan? Geguritan yoiku puisi Jawa gagra anyar kang ora keiket guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Ananing isih nggugemi ananing kaendahan. Maksudnya, geguritan yaitu puisi Jawa yang tidak terikat aturan jumlah baris, jumlah suku kata setiap baris, dan bunyi akhir setiap baris, tetapi masih terikat kaidah keindahan. Endahing geguritan dumunung ing nomor 1, pilihane tetembung sing mentes, trep lan mantesi. Keindahan keguritan itu terletak pada pemilihan kata yang ringkas, tepat, dan sesuai. Nomor 2, gunakake wirama utawa lagune. Keindahan geguritan yang kedua adalah geguritan itu menggunakan irama atau sajak. Nomor 3, nganggo busananing basa kang maneka warna. Keindahan geguritan yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang beragam. Nomor 4, lumrahe ngemot pitutur, piwulang, kritik, lan pangresah. Biasanya geguritan itu memuat nasihat, pembelajaran, kritik, dan perasaan. Unsur-unsur geguritan. Maksudnya unsur-unsur geguritan yaitu bagian-bagian yang ada pada geguritan. Unsur-unsur geguritan ono papat. Nomor 1 yaiku tema. Tema yaiku landasane utawa pokok masalah sing ditulis ing geguritan. Maksudnya, tema adalah pokok atau dasar masalah yang ditulis pada geguritan. Nomor 2 yaiku diksi. Diksi yaiku pemilihe tembung sing trep, mentes, lan mantesi kang ditindakake dening pengurit ing sawijine geguritan. Artinya, pemilihan kata yang tepat, ringkas, sesuai yang dilakukan oleh pesair pada suatu geguritan. Nomor 3, rima. Rima yaiku swara-swara kang dituwuhake dening huruf utawa tembung-tembung sajroning larik lan padha. Maksudnya, rima adalah suara-suara yang dihasilkan oleh huruf atau kata dalam baris dan bait. Nomor 4, amanat. Amanat yaiku pesen sing pengen disampaikake pengarang marang sapa wae sing ngrungokake utawa sing maca geguritan. Artinya, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada siapa saja yang mendengarkan atau membaca geguritan.
Membaca geguritan itu tidak sama dengan membaca cerita atau berita ya. Membaca geguritan memiliki teknik-teknik tersendiri. Teknik membaca teks geguritan itu ada 5. Apa saja? Oke, nomor 1, swara utawa vokal. Swara kudu banter lan cetha supaya bisa ngrungokake lan ngerti isi geguritan sing diwacakake. Jadi, maksudnya suara orang yang membaca harus keras dan jelas supaya bisa didengarkan dan mengerti arti geguritan yang dibacakan. Nomor 2, gerak mimik. Gerak mimik kudu cetha supaya swara kang dihasilake uga cetha. Gerak mimik atau gerak mulut juga harus jelas supaya suara yang dihasilkan oleh mulut kita itu juga jelas. Nomor 3 yaiku intonasi. Intonasi yaiku dhuwur, cendhek lan bantere swara. Maksudnya, intonasi adalah tinggi, rendah, dan kerasnya suara ketika membaca geguritan. Intonasi ini harus disesuaikan dengan tema yang dibacakan ya. Nomor 4 yaiku ekspresi. Ekspresi kang dituduhake nalika maca geguritan diselarasno karo kahanan kang digambarake sajroning geguritan. Maksudnya, ekspresi atau raut muka yang ditunjukkan ketika membaca geguritan harus disesuaikan dengan keadaan atau perasaan yang digambarkan dalam geguritan. Ketika membacakan geguritan dengan tema kesedihan, maka ekspresi kita juga harus sedih. Namun, jika geguritan yang kita bacakan adalah geguritan yang penuh semangat, yang bahagia, maka ekspresi kita juga harus mengikuti. Teknik maca nomor 5 yaiku ngatur ambekan. Ambekan kudu diatur supaya ora ganggu lancaring nalika maca geguritan. Pernafasan harus diatur supaya tidak mengganggu kelancaran ketika kita membaca geguritan. Geguritan merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pembuatnya. Oleh karena itu, geguritan memiliki 2 struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik ada diksi, imaji, tembung nyoto, gaya bahasa, rima, dan tipografi. Keenam struktur fisik ini digunakan untuk memilih kata yang dilakukan oleh pengarang geguritan, supaya geguritan yang dihasilkan memiliki kata yang tepat dan ringkas. Geguritan yang memiliki kata yang tepat dan ringkas akan mudah dipahami oleh pendengar dan pembacanya. Struktur teks geguritan yang kedua adalah struktur batin geguritan. Geguritan disampaikan melalui bahasa kita. Oleh karena itu, geguritan harus memiliki makna atau tema, harus memiliki rasa, dan nada. Nada dapat mempengaruhi geguritan, supaya amanat atau tujuan dapat tersampaikan ke pembaca. Contoh geguritan, irah-irahe atau judulnya Sekolahku. Sekolahku
panggonan golek ilmu. Diulang dening Bapak Ibu guru sinau lan maca buku. Ing panggonan iki aku diajari supaya karo wong tuwa kudu bekti. Aku diajari marang kanca aja sre. Diparingi PR kanggo gladen, kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan. Aku percaya senajan abot kudu dilakoni. Kabeh mau kanggo kepentingan pribadi, kareban ngesuk dadi wong kang aji, miguna tumrap bangsa lan negeri. Geguritan yang sudah Ustazah baca memiliki irah-irah atau judul sekolahku. Setiap geguritan memiliki larik dan podo yang berbeda-beda. Misalnya, geguritan sekolahku ini memiliki 3 podo. Podo siji, podo loro, podo telu. Tidak semua podo memiliki jumlah larik yang sama. Misalnya, podo siji memiliki 4 larik. 1, 2, 3, 4. Podo loro memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 larik. Podo telu memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 larik. Jadi, dalam bahasa Indonesia, larik itu diartikan sebagai baris. Sedangkan podo itu diartikan sebagai bait. Sekarang kita sudah mengetahui tentang geguritan, cara membuat geguritan, dan teknik membaca geguritan. Tugas kalian hari ini yaitu yang pertama membuat geguritan dengan tema bebas, dan yang kedua adalah membaca geguritan yang telah kalian buat dan kirimkan rekaman video ke Ustazah. Matur nuwun sampun ningali video niki. Muga-muga Allah paringi pemahaman ing materi geguritan iki. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.